Di awal film terlihat dua orang yang bertugas mengantarkan uang menggunakan truk berlapis baja. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk molen. Pada awalnya mereka tidak curiga, akan tetapi orang yang mengendarai truk molen itu adalah para perampok. Dalam perampokan tersebut mereka berhasil membawa kabur sejumlah uang. Para perampok itu bahkan membunuh petugas dan seorang warga sipil. Oh my God. Setelah insiden itu tampak seorang pria yang melamar kerja di perusahaan Fortico. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang. Pria tersebut bernama Patrick. Terlihat ada seorang pria yang merupakan pimpinan dari perusahaan tersebut yang bernama Terry. Di sini Terry menjelaskan latar belakang perusahaan dan apa yang akan menjadi tugas utama dari Patrick. Terry juga memberitahu Patrick bahwa gaji yang dia peroleh cukup besar, namun resiko pekerjaannya pun mempertaruhkan nyawanya. Which is why we train you properly and pay the premium rates. I won't lie, it can be dangerous. Melihat latar belakang Patrick yang pernah ditempatkan di Delta Orange Security selama 11 tahun, Terry yakin bahwa Patrick akan sanggup menjalani tugas tersebut. Background checks came back fine, and your reference from Orange Delta Security was impressive. That was a good company. Kemudian Patrick diperkenalkan dengan seorang karyawan yang bernama Dakrim sekaligus menjadi pembimbingnya. Namun sebelum dia mulai bekerja, Patrick harus melewati serangkaian tes dan harus lulus dengan nilai minimum 70% dari semua tes yang akan diberikan. Tes yang harus dijalani Patrick yaitu tes fisik, tes menembak, dan tes mengemudi. Setelah melewati tes tersebut, Patrick dinyatakan lulus dengan nilai tepat 70% sesuai standar dari perusahaan. Lalu Dakrim memperkenalkan Patrick dengan petugas yang lainnya. Namun Patrick tidak begitu mendapat respon dan bahkan diremehkan oleh para petugas di sana. I'll put a 50 on you being boy sweater. Oh, that's nice. Who's your pal? Di hari pertama Patrick bekerja, dia didampingi oleh Dakrim dan rekannya yang bernama Sitrot. Selama dalam perjalanan, Sitrot selalu mengemprosi Patrick dengan resiko dari pekerjaan tersebut. Pada hari itu mereka bertiga diberi tugas untuk menjemput uang di salah satu bank. Dan tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. Okay, Gamma, you're clear. Sesampainya di kantor, Dakrim mengajak Patrick untuk minum dan bermain biliar. Sebelum berangkat bersama Dakrim, Patrick memperhatikan kartu tanda pengenal yang berada di samping mesin absensi. Seakan-akan dia mencari sesuatu dan informasi di sana. Setelah sampai di tempat biliar, Patrick berkumpul bersama rekan kerjanya dan di sana terlihat seseorang yang bernama John. John adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama dan kini posisinya digantikan oleh Patrick. Di situ para petugas lain mulai memprovokasi John dan hampir terlibat keributan dengan Patrick. Namun Patrick yang aslinya sangat brutal, dia pun menghadapi John dengan tenang. Just don't want to talk to you. You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Just make sure you drink it over there. Let me buy you a beer. Keesokan harinya mereka bertiga diberi tugas untuk menghantar uang ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Patrick dan Sitrot menunggu di mobil, sedangkan Dakrim turun untuk menghantarkan uang. Terlihat Sitrot yang mulai gelisah karena menunggu Dakrim yang terlalu lama mengantar uang yang jumlahnya hanya $10.000. Tanpa mereka ketahui, ternyata Dakrim mendapatkan masalah. Dia disandra oleh perampok yang berada di kapal. Di situ para perampok mengancam akan membunuh Dakrim jika Patrick dan Sitrot tidak menuruti perintah mereka. Mendengar hal tersebut, Sitrot mulai panik. Lalu Patrick mencoba menenangkannya. We're not leaving him behind. He's one of us. There's a protocol for this. We have to drive away. We just drive away. Sorry? I call this. No.
Citrot yang memang seorang pengecut mengatakan kepada Patrick untuk meninggalkan Dakrim karena di dalam mobil mereka masih ada uang sebesar 2,5 juta dolar yang harus diselamatkan. Namun Patrick tidak sependapat dengan keputusan Citrot. Patrick menjelaskan kepada Citrot bahwa dia tidak boleh meninggalkan Dakrim sendiri karena Dakrim adalah rekan kerja mereka. He's one of us. It's only money. Mereka berdua pun menuruti perintah dari perampok tersebut demi keselamatan Dakrim. Kemudian Citrot dan Patrick diperintahkan menuju ke suatu tempat di mana perampok tersebut sudah menunggu di sana bersama Dakrim yang telah disandra. Sesampainya di sana, mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan uang ke mobil milik perampok tersebut. Dengan sengaja Patrick menjatuhkan tas uangnya tepat di samping mobil dengan tujuan agar perampok yang berada di dalam mobil keluar untuk mengambilnya. Setelah salah satu orang perampok itu turun dari mobil, sesuatu yang brutal pun terjadi. Dengan cepat Patrick melumpuhkan semua perampok itu hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran. Setelah insiden itu, mereka bertiga dimintai keterangan. Mereka yang berada di ruangan tersebut merasa heran dengan hasil Patrick yang pada saat tes hanya mendapatkan nilai 70%, tetapi dia bisa melumpuhkan semua perampok tersebut hanya dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Mereka pun lanjut meminta keterangan Patrick dengan memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Mereka menanyakan kepada Patrick apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. Patrick menjawab tidak, itu adalah perampokan yang berbeda. Setelah itu mereka yang terlibat dalam insiden saat bertugas diberikan izin selama sebulan untuk menjalani terapi mental. Namun Patrick menolaknya dan tetap akan masuk kerja. You hired me to do a job. Did a job. Saat sedang di dalam ruangan kantor, Patrick ditemui langsung oleh pemilik perusahaan yang bernama Pak Dul. Di situ Pak Dul kagum dengan aksi Patrick dan bahkan akan mempromosikan jabatannya. If we'd had him last year, we wouldn't be in this mess. Terry, we need that guy in the field. Keesokan harinya, Patrick kembali beraktivitas seperti biasanya. Sesampainya di kantor, dia mendapat pujian dari rekan kerjanya atas aksinya kemarin. 3 bulan kemudian terlihat hanya Patrick dan Dakrim yang bertugas mengantarkan uang. The noodle soup at Neptune's is the bomb. You should get takeout from the Blossom. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Lalu perampok itu meminta mereka berdua keluar dari mobil. Tanpa perlawanan, Dakrim pun keluar dari mobil, sementara Patrick keluar melalui pintu belakang. Namun yang mengejutkan, setelah Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok tersebut lari ketakutan seakan-akan melihat buto ijo yang menyeramkan. Kita semua pastinya dibuat semakin penasaran siapakah sebenarnya sosok Patrick ini. Di sini Patrick membuat semua rekan kerjanya heran dengan aksinya tersebut dan dia dianggap sebagai seorang psikopat oleh Terry. I'm starting to think he's a psychopath. Why are you so cynical? Saat hendak pulang, Patrick bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dana di mesin absensi. Di situ Dana mengajak Patrick untuk minum di rumahnya. Saat Dana sedang tidur, Patrick segera membangunkannya dan menginterogasinya. Di sini Patrick menemukan beberapa ikat uang dan memaksa Dana memberikan penjelasan dari mana uang tersebut dia peroleh. Mendapat ancaman dari Patrick, Dana akhirnya mengaku bahwa uang tersebut adalah barang bukti yang ia curi dari perusahaannya. Patrick menanyakan kepada Dana apakah dia terlibat dan mengetahui siapa orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut. Namun untuk hal itu Dana tidak mengetahuinya. Working with anyone on the inside. No. You stole it. Yeah, I fucking stole it. Cerita pun flashback ke 5 bulan yang lalu sebelum Patrick bekerja di Fortico. Ketika itu saat Patrick bersama dengan anaknya yang bernama Doggy ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton sebuah pertandingan, tiba-tiba Patrick mendapat telepon dari rekannya yang bernama Mike. Lucky, go get a coat, will ya?
Di situ Mike memintanya untuk mengawasi sebuah truk pengantar uang karena sebagian dari anak buahnya berlokasi sangat jauh dari truk tersebut. Mike hanya membutuhkan informasi apakah truk itu belok ke kiri atau ke kanan setelah melewati gerbang. Dari sini kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Patrick dan apa latar belakangnya. Ternyata Patrick sebenarnya adalah bos dari sebuah kelompok yang memiliki tugas merampok uang. You're blocks away, 10 minutes. And I repeat, no danger. Tracking you on your phone right now. Singkat cerita, Patrick kemudian bersama anaknya bergegas pergi dan berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu berbelok. Setelah beberapa menit Patrick menunggu truk itu keluar, Patrick pun memberikan informasi kepada Mike bahwa truk itu berbelok ke kanan. Awalnya truk itu akan dirampok oleh kelompok Patrick, namun di waktu yang sama ada perampok lainnya yang sudah lebih dahulu menghadang truk tersebut. Sementara itu, Doggy yang menunggu sendirian di mobil melihat dengan jelas aksi perampokan itu. Doggy mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok tersebut memaksa Doggy untuk keluar dari mobil dan menyuruhnya tiarap. Ketika Patrick hendak kembali ke mobil, dia melihat anaknya yang sedang diancam oleh salah satu perampok tersebut. Namun sayang, Patrick terlambat menyelamatkannya sehingga anaknya tewas ditembak oleh perampok yang bernama Jan. Adegan ini ternyata menceritakan kejadian selengkapnya di awal film tadi. Tiga minggu kemudian Patrick yang juga terkena beberapa luka tembak akhirnya sadar dari komanya. Terlihat Patrick yang tidak menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Istri Patrick yang bernama Jenny menyalahkan Patrick karena rencananya merampok uang anaknya harus menjadi korban. And still you have nothing to say. You killed our son. Anak buah Patrick juga merasa berduka atas kematian Doggy. Mereka berdua takut karena rencana perampokan mereka, anak Patrick harus menjadi korbannya. Namun Patrick tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. You think you've done everything? Kemudian Patrick mulai mencari dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan pelakunya. Satu persatu para perampok lain dia siksa dan diinterogasi, namun tidak satu pun mengetahui siapa pelakunya. Hampir semua penjahat kriminal di kota itu dia bantai, tetapi Patrick tidak mendapatkan informasi apa-apa. Hingga suatu hari Mike mengatakan kepada Patrick bahwa dia jangan melakukan hal ini lagi dan berhenti membunuh perampok lain. Mike pun mencoba meyakinkan Patrick bahwa dia harus mencoba cara lain untuk menemukannya. I don't think we should do this again. We shouldn't get you involved. Patrick pun mulai mencoba cara lain, yaitu dengan mengubah identitasnya. Dengan cara itulah dia bisa mendaftar di perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico untuk mencari siapa sebenarnya orang dalam yang membantu perampokan tersebut. It's a pleasure to meet you, Mr. Hill. Di tempat lain ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson alias Jackie dan salah satu anak buahnya yaitu Jan, perampok yang saat itu membunuh putra Patrick. Di sini Jackie dan anak buahnya menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. Namun hasil dari perampokan tersebut tidak sebanding dan mereka hanya memperoleh sedikit uang. Kemudian mereka terus melancarkan aksi perampokannya dengan merampok truk pengangkut uang. Kali ini mereka mendapatkan hasil yang sangat besar, lebih dari $1 juta berhasil mereka rampok. Our skill set. Monkeys could have done their job. I'm telling you now. Just get your signatures. Tidak sampai di situ saja, Jackie menginginkan hasil yang lebih besar lagi dan berencana merampok secara besar-besaran.
Tentu saja kali ini dia merencanakan dengan matang untuk merampok uang dari perusahaan Vertigo. The bigger the reward, the bigger the risk. Surprised to hear from you. Rencana Jackie akan mereka jalankan pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Black Friday. Karena pada hari itu aktivitas penghantaran uang sangat padat dan uang yang berada di sana mencapai lebih dari 150 juta dolar. Di situ Jackie sangat yakin dengan rencana tersebut karena dia memiliki orang dalam yang bisa diandalkan. Singkat cerita, Terry mempersiapkan dan memberikan arahan kepada anggotanya agar semuanya berjalan sesuai rencana. Dakrim dan Patrick berangkat mengantarkan uang ke salah satu kasino dan itu merupakan pengantaran terakhirnya hari ini. Let's go. That's the last. Dalam perjalanan pulang, Dakrim menceritakan sesuatu kepada Patrick. Dia memberitahukan kepada Patrick bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Dakrim juga mengatakan bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Vertigo dan dia pun menawarkan kepada Patrick untuk bekerja sama. Patrick pun menyetujui tawaran tersebut karena dengan cara itulah dia bisa menemukan siapa perampok yang telah membunuh anaknya. Do we have a deal? Yeah. Lalu Patrick dan Dakrim menjemput para perampok itu di sebuah gedung. Para perampok tersebut masuk ke dalam mobil pengantar uang agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan. If you're a good boy today. Setelah berhasil masuk ke dalam perusahaan, para perampok itu mulai melancarkan aksinya. Di sini Patrick dijadikan sandera dan Dakrim berpura-pura diancam oleh para perampok untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Dengan cepat petugas penjaga gerbang berhasil menekan alarm dan membuat seluruh petugas di sana untuk siaga. Di situ para petugas menolak untuk membuka gerbang dan memberikan perlawanan kepada perampok itu sehingga inilah yang terjadi. Sementara itu Patrick yang masih terikat belum bisa berbuat apa-apa. Dana dan rekan timnya yang bersembunyi di dalam mobil berhasil menelpon tim SWAT. Patrick yang masih terikat akhirnya berhasil melumpuhkan salah satu perampok tersebut. Lalu dia pun mulai membrutal untuk menghabisi para perampok lainnya. Alarm's gone. We should just wait there. Terlihat Patrick yang memasukkan sebuah ponsel ke salah satu tas yang berisi uang. Sementara itu Dakrim yang berpura-pura ingin membantu justru mengkhianati temannya dan membunuhnya satu persatu. Dan si Trot juga ikut menjadi korban pengkhianatan Dakrim. Patrick yang terluka parah terus memberikan perlawanan kepada para perampok itu. Tanpa disadari, Dakrim menembak Patrick dari belakang dan para perampok pun berhasil kabur. Namun saat di luar gedung, para perampok itu terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan tim SWAT. Pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah gedung. Sesampainya di dalam gedung tersebut, Jan dan Dakrim mulai memindahkan uang jutaan dolar itu sebelum para polisi masuk ke sana.
Sementara itu Jackie yang tidak bisa berbuat apa-apa harus tewas dibunuh oleh Jan, sehingga para perampok yang tersisa kini hanya Jan dan Dakrim. Mereka berdua berusaha keluar dari gedung itu dengan melewati jalur kereta api bawah tanah. Setibanya di ujung lorong, Dakrim malah mencoba untuk membunuh Jan yang sedang membuka gerbang. Namun sayangnya Jan lebih dulu membunuhnya. Sesampainya di rumah, Jan mendengar suara ponsel berdering. Awalnya, dia mengira bahwa ponsel yang berdering itu miliknya. Namun suara ponsel itu berasal dari tas uang yang dia bawa. Ternyata dengan ponsel itu, Patrick bisa melacak di mana keberadaan Jan. Di situ, Patrick memberikan sebuah dokumen yang berisi hasil visum anaknya. Setelah Jan melihat hasil visum itu, tanpa basa-basi dan panjang cerita, Patrick pun langsung menembak Jan persis seperti yang Jan lakukan terhadap anak Patrick dulu, sehingga Jan menghembuskan nafas terakhir kalinya. Lungs.